Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmada Ernaldi dengan NIM 23042195 akan mempresentasikan PPT saya mengenai pemberdayaan masyarakat sebagai strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia sebagai pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Adapun abstrak dari paper ini, pemberdayaan perempuan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun capaian kesetaraan gender di Indonesia terus meningkat, kesenjangan masih terjadi dalam bidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan. Program pemerintah seperti PUG, P2WKSS, dan DRPPA telah memberikan dampak positif, namun menghadapi berbagai kendala implementasi. Secara keseluruhan, pemberdayaan perempuan berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan ekonomi keluarga, sehingga diperlukan penguatan kebijakan dan mendukung yang berkelanjutan. Latar belakangnya, perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, namun masih menghadapi berbagai tantangan yang menyebabkan kesenjangan gender dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Pemberdayaan perempuan menjadi strategi penting untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pembangunan yang inklusif. Meskipun pemerintah telah melaksanakan berbagai program dan kebijakan pemberdayaan perempuan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi, dan pengaruh budaya patriarki. Oleh karena itu diperlukan evaluasi dan penguatan kebijakan secara berkelanjutan agar tujuan kesetaraan gender ini dan kualitas pembangunan dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu konsep pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah proses meningkatkan kemampuan dan kemandirian kemasyarakatan agar mampu menyelesaikan masalah serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Pemberdayaan tidak hanya berupa bantuan tetapi juga penguatan kapasitas agar masyarakat memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya. Konsep pemberdayaan mencakup 4 aspek yang utama atau catur bina, yaitu bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, serta bina kelembagaan yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai konsep pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan merupakan proses meningkatkan kemampuan, akses, dan kesempatan perempuan agar dapat berpartisipasi secara adil dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Menurut Haber, tahun 1999, pemberdayaan perempuan ini memiliki 3 dimensi utama, yaitu resources atau akses terhadap sumber daya, yang kedua agency, yaitu kemampuan pengambilan keputusan, dan yang ketiga yaitu achievements atau hasil berupa peningkatan kesejahteraan dan kemandirian perempuan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Kajian pemberdayaan perempuan ini didukung oleh beberapa teori utama. Yang pertama itu ada teori feminis liberal yang menekankan kesetaraan hak dan kesempatan bagi perempuan. Yang kedua ada teori gender dan development, yaitu berfokus pada perubahan hubungan gender melalui kebijakan yang responsif gender. Nah, sementara itu capability approach dari Amartya Sen itu memandang pemberdayaan sebagai upaya memperluas untuk mencapai kesejahteraan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Pemerintah yaitu Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai kebijakan pemberdayaan perempuan, yaitu antara lain yang pertama ada PUG, yaitu integrasi perspektif gender dalam kebijakan publik. Yang kedua ada P2WKSS, yaitu peningkatan kapasitas perempuan dan keluarga sejahtera. Yang ketiga ada DRPPA, yaitu perlindungan dan pemberdayaan perempuan di tingkat desa. Dan yang keempat ada UP2K atau PKK, pemberdayaan ekonomi perempuan melalui UMKM, dan yang terakhir ada PRG atau penganggaran responsif gender, yaitu integrasi gender dalam perencanaan dan anggaran pembangunan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian dalam paper ini.
Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan atau library research. Yang kedua, sumber data. Sumber data penelitian ini terdiri atas dua, yaitu data primer serta data sekunder. Data primer ini diperoleh dari dokumen kebijakan resmi pemerintah seperti Inpres nomor 9 tahun 2000, Permendes PDTT nomor 1 tahun 2023, laporan Kemen P3A, serta data BPS terkait IPG dan IDG tahun 2023. Sementara itu, data sekunder berasal dari jurnal ilmiah, buku akademik, dan laporan lembaga nasional maupun internasional yang relevan dengan tema pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan. Prosesnya meliputi penelusuran jurnal ilmiah melalui Google Scholar, Garuda, serta Sinta, pengumpulan dokumen kebijakan pemerintah, serta pencatatan dan pengorganisasian informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Dan yang terakhir yaitu teknik analisis data. Analisis data menggunakan teknik analisis konten yang dipadukan dengan analisis kritis. Proses analisis mengacu pada model Miles, Hubbarner, dan Saldana yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama ada reduksi data untuk menyeleksi informasi penting, penyajian data dalam bentuk narasi atau tabel, serta penarikan verifikasi kesimpulan untuk menghasilkan temuan yang analisis, kritis, serta rekomendatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu bagaimana kondisi dan permasalahan pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan di Indonesia ini terus mengalami perkembangan yang terlihat dari peningkatan IPG dan IDG, namun belum sepenuhnya mencapai kesetaraan gender. Beberapa permasalahan yang terjadi yaitu yang pertama, partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi itu masih rendah karena beban ganda dan keterbatasan akses modal maupun pasar. Yang kedua yaitu akses pendidikan dan kesehatan tuh terus meningkat tetapi masih terdapat kesenjangan di daerah tertentu. Yang ketiga, keterlibatan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan masih rendah akibat faktor budaya dan stereotip gender. Yang keempat yaitu kekerasan terhadap perempuan masih menjadi hambatan dan peningkatan kualitas hidup perempuan. Adapun peran pemberdayaan perempuan terhadap kesejahteraan masyarakat yaitu yang pertama untuk meningkatkan pendapatan dan ketahanan ekonomi keluarga melalui pendidikan, keterampilan, serta kesempatan kerja. Yang kedua, membantu mengurangi kemiskinan melalui akses modal dan penguatan usaha perempuan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas SDM melalui perhatian terhadap pendidikan dan kesehatan anak. Dan yang terakhir, untuk memperkuat partisipasi sosial serta keterlibatan perempuan dalam pembangunan sebuah masyarakat. Analisis program pemerintah dalam pemberdayaan perempuan, yaitu yang pertama PUG itu mengintegrasikan perspektif gender dan perencanaan dan kebijakan pembangunan. Yang kedua P2WKSS yaitu meningkatkan kapasitas perempuan melalui pelatihan, pendampingan usaha, kesehatan, serta pendidikan. Dan yang terakhir yaitu DRPPA, yaitu menciptakan desa yang aman, ramah perempuan, serta mendukung perlindungan perempuan dan anak. Nah, program tersebut memberikan dampak positif, tetapi masih menghadapi kendala seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini pemerintah melaksanakan evaluasi dan strategi dalam penguatan pemberdayaan perempuan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, meningkatkan kapasitas aparatur dan dalam penerapan kebijakan gender. Yang kedua yaitu memperkuat anggaran responsif gender. Yang ketiga, mengintegrasikan isu perempuan dalam perencanaan pembangunan. Yang keempat, meningkatkan monitoring dan evaluasi berbasis data gender. Dan yang kelima, memperkuat kolaborasi pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta. Dari presentasi tadi dapat saya simpulkan bahwa pemberdayaan perempuan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif, tetapi masih terdapat tantangan seperti kesenjangan dalam bidang ekonomi, politik, kekerasan berbasis gender, dan budaya patriarki.
Program seperti PUG, P2WKSS, dan DRPPA memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan. Namun, perlu terus diperkuat melalui kebijakan yang efektif, peningkatan kapasitas, dan dukungan anggaran yang memadai. Sarannya, pemerintah perlu meningkatkan efektivitas program pemberdayaan perempuan ini melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penyediaan data gender yang lebih baik lagi. Selain itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, serta masyarakat itu sendiri untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan gender. Nah, mungkin cukup sekian presentasi saya pada hari ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.